Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Deepwater Horizon adalah sebuah nama dari anjungan pengeboran lepas pantai semi selam yang berada di Laut Meksiko. Di tahun 2010, terjadilah bencana di mana pengeboran itu bocor dan terbakar. Lalu, 2 hari setelahnya menyebabkan tumpahan minyak terbesar sepanjang sejarah Amerika, bahkan dunia. Ini adalah kisah nyata dari seorang Mike William, seorang korban selamat yang menceritakan tentang bagaimana detik-detik sebelum bencana itu terjadi. Sekaligus, bagaimana mereka yang ada di sana berusaha menyelamatkan diri. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Di pembuka film, kita diperkenalkan pada Mike yang di pagi itu. Mike sedang berbincang bersama anak dan istrinya. Mike ini adalah seorang kepala teknisi elektronik di Deepwater Horizon, yaitu pengeboran minyak lepas pantai yang dimiliki oleh perusahaan Transocean. Setelah perbincangan itu selesai, Mike ditemani dengan istrinya kemudian berangkat menuju pelabuhan Fortune. Nantinya mereka akan berangkat dengan menaiki sebuah heli dan akan langsung membawanya ke Deepwater Horizon yang saat ini berada 66 km jauhnya dari pantai Louisiana. Sebelum melakukan penerbangan, Mike bertemu dengan Jimmy, yaitu seorang manajer instalasi, Andrea pengawas dari Transocean, serta ada lagi 2 orang lainnya yaitu perwakilan dari British Petroleum, nanti kita singkat sebagai BP. BP ini adalah perusahaan minyak swasta yang menyewa rig Horizon dari Transocean. Tak lama kemudian, heli pun lepas landas dan saat hampir sampai, Jimmy terlihat keheranan dengan keberadaan kapal Bankston. Bankston sendiri adalah sebuah kapal yang biasa digunakan untuk mengangkut lumpur hasil pengeboran. Saat itu, Horizon setidaknya ada 126 kru yang dinyatakan sedang bertugas. Saat tiba, Jimmy dan Mike langsung menanyakan uji ketahanan semen yang berada di lubang pengeboran. Namun, semua kru yang ada di dek terlihat bingung karena tim yang biasa melakukan tes keamanan telah pergi. Karena bingung, Jimmy pun kemudian menyuruh Andrea untuk menanyakan langsung pada petugas Bankston tentang tujuannya ke sana, dan dari dia akhirnya diketahui bahwa mereka akan mengangkat lumpur hasil pengeboran dan setelah itu mereka pun akan pergi ke tempat pengeboran lain. Walaupun telah diperintahkan untuk langsung melakukan pelepasan pipa-pipa pengeboran, Jimmy sebagai seorang manajer instalasi tentu nggak mau ambil resiko dan lebih memilih untuk memastikan keamanan dahulu. Namun, rupanya pihak perwakilan dari BP yang ikut bersama mereka juga tidak tahu mengenai laporan ketahanan semen itu. Baru saat Mike menanyakan kepada kru yang ada di bagian pengeboran, ternyata pihak BP ini telah menarik pulang petugas penguji sebelum melakukan pengujian. Ketika ditanya apa yang menjadi penyebabnya, mereka pun tidak bisa memastikan alasannya. Jimmy yang merasa pihak BP ini terlalu buru-buru, kemudian mengajak Mike untuk bertemu dengan Vidrin dan Kaluza untuk menanyakan langsung mengenai berbagai masalah yang mereka temui. Jimmy di sini bahkan menyindir kalau mereka, pihak BP ini terlalu ngirit biaya karena telah menyepelekan tentang pengujian tes ketahanan semen. Yang mana, jika semua itu tidak dapat menutup lubang hasil pengeboran, hal itu bisa berakibat fatal bagi keselamatan semua kru yang ada. Mereka, pihak BP pun menjelaskan kalau keadaan perusahaannya saat ini sedang mengalami keterlambatan pengiriman minyak. Jadi, mereka terpaksa untuk mengirit biaya. Mendengar hal itu, tentu saja Jimmy tak terima. Apalagi saat ini banyak peralatan yang rusak yang memang harus diperbaiki lebih dulu. Bahkan, saking banyaknya, Fedrin sempat bingung ketika Mike menjelaskan rincian peralatan apa saja yang mengalami kerusakan. Merasa masukannya diabaikan, Jimmy pun akhirnya meminta petugas BP untuk menguji tekanan negatif sumur bor, apakah semen itu bisa bertahan dan kuat dari tekanan minyak. Pengujian pun dimulai, semua terlihat bersiap di bagiannya masing-masing. Dengan dibalut ketegangan, tekanan akhirnya ditemukan di titik 1395 PSI, yang mana tekanan itu cukup tinggi dan berisiko. Menyadari itu, Jason sebagai pemimpin di bagian pengeboran segera menyuruh timnya untuk membuka katup pipa pengeboran untuk mengurangi tekanan. Dengan melihat hasil yang tertera di komputer
Jimmy pun akhirnya memastikan bahwa pengujian saat itu dinyatakan gagal dan beresiko. Namun, Fidrin justru menyangkal hal tersebut dan mengungkapkan jika memang tekanan seberat itu, kenapa tidak ada lumpur yang naik ke pipa dan menyembur dari sana. Hingga ia pun menyimpulkan bahwa sensor telah menerima data yang salah. Dan dia juga mulai menjelaskan kalau tekanannya ditampilkan dalam komputer itu adalah tekanan yang berada dalam pipa sensor, yang intinya bukan tekanan dari lubang pengeboran. Dan agar semuanya jelas, ia pun berniat melakukan tes lagi dengan menggunakan pipa penyumbatan bukan lagi pipa pengebor. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba 2 orang dari BP datang dan menyuruh Jimmy pergi ke ruangan dapur dan mengatakan jika di sana ada masalah. Dan setelah Jimmy sampai, ternyata itu adalah kejutan untuknya karena pihak BP ternyata memberikan penghargaan atas Deepwater Horizon yang memiliki tingkat keselamatan paling tinggi selama 7 tahun berturut-turut. Semua kru termasuk dari pihak BP di sana terlihat memberikan selamat dan bangga atas semua yang dilakukan Jimmy selama ini dalam memimpin ring pengeboran itu. Sementara di sisi lain, Fidrin dan Jason kembali menguji tekanan untuk kedua kalinya. Setelah beberapa saat, hasil pengujian pun muncul dan tekanan kembali pada angka 0 yang berarti pengujian itu sukses dan membuktikan kalau semen itu bisa bertahan dari tekanan. Walau diyakini oleh Fidrin berhasil, Jason tampaknya masih meragukan hal tersebut. Karena menurut pengalamannya, hasil dari pipa pengeboran dan pipa penyumbatan harusnya sinkron berada di titik 0. Namun, seorang dari BP malah ikutan nimbrung dan turut memberi pembelaan bahwa pipa pengeboranlah yang salah memberikan data tekanan. Merasa ditekan oleh pihak BP, Jason pun akhirnya memberitahukan hasil pengujiannya pada Jimmy. Mendengar itu, Jimmy juga menjadi sangat bingung karena kemungkinan terburuknya bisa berakibat fatal. Namun di sisi lain, dia hanya sebagai pekerja yang memang disewa oleh pihak BP. Dengan sangat bimbang, akhirnya Jimmy pun memberikan izin untuk mengangkat sisa lumpur yang tersisa dan memberitahukan kalau dirinya akan menyusul setelah ia bersiap-siap. Pengangkatan lumpur pun dimulai dan kapal Bankstone pun disuruh untuk mulai mendekat. Di bagiannya masing-masing, mereka pun terlihat bahagia karena pengeboran di sana telah dinyatakan berakhir dan mereka pun akan pindah ke tempat lain. Namun, tiba-tiba saja Jason dikagetkan dengan adanya peningkatan tekanan dan aliran yang terus-menerus naik. Untuk mengantisipasi hal itu, ia pun segera menyuruh anak buahnya untuk menghentikan pengangkatan lumpur. Namun anehnya, tekanan terus naik dan semakin besar. Kepanikan pun terjadi. Tak mau keadaan semakin tak terkendali, Jason pun kembali menyarankan untuk mengosongkan ruangan pengeboran dan mengevakuasi semua yang ada di sana. Fidrin yang mendengar hal itu malah terlihat menyepelekan dan Jason pun malah langsung mengusirnya keluar. Cap seorang pekerja yang berada di luar ruangan menemukan adanya tetesan minyak dan setelah diamati, ternyata terlihat lumpur bercampur minyak itu mulai keluar dan semakin banyak. Sadar ada yang tak beres, mereka yang di luar pun juga mulai panik. Dan di tengah-tengah kepadatan itu, tiba-tiba pipa pun meledak. Semburan lumpur bercampur minyak keluar tanpa mampu dibendung, bahkan membuat mereka yang ada di sana terlempar. Jason yang berada di dalam ruangan segera bertindak cepat dengan menutup anular untuk menyumbat semburan itu. Beberapa saat kemudian, semburan itu pun berhenti dan Kerop langsung menanyakan apakah pipanya telah diputus. Jason pun menjawab kalau semburan itu sepertinya bisa teratasi dengan hanya menutup anular tanpa harus memutus pipa. Namun ternyata tekanan terlalu besar dan anular pertama yang telah ditutup ternyata tak mampu menahan semburan itu. Dan alhasil di bagian bawah pun mulai terjadi kebocoran dan membuat semua yang ada di sana panik untuk segera mencegah kebocoran itu. Semburan pun kembali terjadi, Jason langsung memerintahkan untuk menutup anular kedua dan kembali menyarankan semua yang ada di ruangan pengeboran untuk segera keluar. Namun, mereka tampak tak berdaya karena semburan yang terjadi begitu besar. Keadaan semakin terlihat tidak bersahabat, ledakan demi ledakan mulai terjadi, susul menyusul serta menghancurkan bagian penyimpanan lumpur, serta bagian-bagian lainnya. Mike yang sedang berada di kamar pun mulai menyadari ada yang tidak beres. Sementara di bagian lain, Andrea mendapati peringatan tentang adanya kebocoran gas
yang masuk ke dalam setiap ruangan melalui saluran AC. Mesin pendorong pun sudah tidak bisa lagi terkendali. Yang lebih parah, sebuah peringatan paling menakutkan pun terjadi bahwa Deepwater Horizon akan segera meledak. Dan benar saja, hal itu terjadi setelah salah satu mesin macet dan meledak, sehingga api pun mulai menyebar ke setiap ruangan yang ada. Menghancurkan setiap ruangan, bahkan para kru yang berada dekat pengeboran itu pun menjadi korban. Mendapati kenyataan mengerikan itu, kru yang berada di bagian lain segera menghubungi kapal Bangston untuk meminta bantuan. Dan kejadian tersebut langsung disambungkan terhadap markas penjaga pantai Amerika. Mereka pun dengan cepat langsung memberi bantuan dengan menghubungi kapal terdekat di wilayah tersebut untuk segera menuju ke Horizon. Di sisi lain, selepas ledakan itu terjadi, Mike terlihat melepaskan diri dari reruntuhan dan mulai keluar dari ruangannya. Di sana, ia pun menemukan sahabatnya, Doug, telah terkapar dan langsung membantunya pergi keluar untuk tempat aman. Setelah sampai di luar, karena di sana ternyata Jimmy tidak ditemukan, akhirnya Mike pun berniat kembali untuk mencari Jimmy. Di saat yang sama di kapal Bangston, para kru terlihat mulai mempersiapkan penyelamatan dengan menurunkan skoci, mempersiapkan obat-obatan, serta persediaan oksigen. Sementara itu, pihak penjaga pantai pun mulai terlihat sibuk dengan kejadian ledakan kilang minyak itu dan segera mengirimkan sebuah heli ke sana untuk melakukan penjemputan. Namun sayangnya, karena jarak cukup jauh, mereka pun bisa sampai dalam waktu 25 menit. Saat Mike bertemu Jimmy, ia pun segera memberitahukan bahwa kapal telah meledak. Tak ingin ledakan susulan kembali terjadi, Jimmy pun akhirnya memutuskan untuk memutus pipa pengeboran. Dan karena memang matanya terluka, ia pun meminta Mike untuk memapahnya menuju ke anjungan. Di perjalanan ini, mereka berpas-pasan dengan Caleb yang sedang membantu melepaskan kaki teman yang tersangkut. Mike pun mau tak mau harus menunda perjalanannya dan memutuskan untuk memberi bantuan. Ledakan demi ledakan pun terus-menerus terjadi dan tak lama kemudian keadaan makin diperparah karena listrik pun mulai mati total. Beruntung dengan sedikit paksaan, mereka pun berhasil melepaskan kakinya dari jepitan itu. Di sisi lain, saat para kru mulai menaiki skoci, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah derek yang terombang-ambing dan siap menimpa mereka. Demi menolong orang banyak, salah satu kru yang bernama Dale pun segera berinisiatif untuk menghentikan derek tersebut. Namun sayangnya, setelah derek itu di posisi aman, tali yang berada di derek itu lepas dan terlempar ke arahnya, sehingga Dale pun harus terjatuh ke bawah dan meninggal. Sesampainya di anjungan, di sana Jimmy terlihat sangat marah ketika ia melihat Vidrin ada di sana. Namun karena terlanjur semuanya telah terjadi, ia pun akhirnya memerintahkannya untuk menyelamatkan diri naik ke skoci. Sesuai rencana awal, Jimmy langsung meminta bantuan Andrea untuk memutuskan pipa dengan menggunakan ADS. Namun, karena ternyata tekanan semburan yang terlalu besar, usaha untuk memotong pipa pun sia-sia. Pilihan terakhir saat ini tinggal mempertahankan agar pipa tidak meledak, karena jika sampai meledak, maka semburan minyak akan tumpah kemana-mana. Untuk mengantisipasi hal itu, Jimmy pun menyarankan untuk menyalakan generator cadangan agar nantinya penstabil ring bisa berjalan kembali dan tetap bertahan di posisinya. Mike, dengan ditemani Caleb, akhirnya memutuskan untuk pergi. Sayangnya, api berkobar ganas, sehingga mereka harus berjibaku untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Dan setelah sampai, mereka langsung menyalakan generator hingga listrik berhasil dinyalakan. Namun sayangnya, karena terlalu banyak kerusakan, listrik tersebut tidak kuat bertahan lama. Tanpa putus asa, mereka pun kembali menyalakan generator itu. Tapi tampaknya, api justru semakin membesar, reruntuhan mulai berjatuhan di sana-sini. Akhirnya, Jimmy pun langsung memerintahkan agar Caleb dan Mike segera keluar menyelamatkan diri. Dan sayangnya, saat mereka semua sampai, ternyata skoci terakhir telah pergi. Dalam keadaan panik, mereka pun untungnya menemukan rakit darurat dan memutuskan untuk menggunakannya. Saat Mike dan Andrea akan naik, api tiba-tiba menyembur dan membuat mereka terlempar. Sementara rakit darurat sendiri keburu terjatuh dari sana. Karena api yang semakin besar, Mike pun memutuskan mengajak Andrea untuk naik ke tangga dan menuju ke tempat tinggi untuk melompat. Namun, saat sampai di atas, Andrea terlihat bimbang dan ketakutan
sehingga Mike pun harus berusaha terlebih dahulu untuk menenangkannya. Karena terlalu lama dan Andrea tak kunjung sadar, Mike pun terpaksa menjatuhkan Andrea lebih dulu. Beruntungnya, mereka pun bisa melompat melewati api, dan Mike segera menarik tubuh Andrea untuk menjauhi kilang. Hingga tak lama kemudian, regu penyelamatan dari Bankston pun terlihat membantunya dan menaikkannya ke Skoci. Di Bankston, untuk memastikan mereka yang selamat, Jimmy pun mulai mengabsen satu persatu pekerjanya. Namun sayang, banyak orang ternyata tidak berhasil selamat dan menjadi duka terdalam bagi mereka semua yang ada di sana. Tak lama kemudian, heli bantuan pun datang dan segera menolong mereka yang terluka parah. Sementara Jimmy sendiri memimpin semua yang selamat untuk memanjatkan doa bersama. Terakhirnya, Mike mendapat ucapan terima kasih dari Andrea dan melihat beberapa keluarga yang lainnya juga ada di sana. Dalam dukanya, Jimmy dan Mike pun akhirnya berpelukan satu sama lain. Sejak peristiwa itu, Mike William tak pernah lagi kembali ke laut dan memutuskan untuk tinggal di Texas bersama keluarganya. Andrea tinggal di California dan tidak lagi bekerja untuk industri minyak. Sementara Jimmy masih tetap bekerja untuk Transocean. Sementara Kaluza dan Fidrin akhirnya didakwa atas kasus pembunuhan tidak sengaja hingga di tahun 2015 kasus itu pun ditutup. Akibat tragedi tersebut, dikatakan setidaknya 11 kru Deepwater Horizon dinyatakan meninggal dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.